nih? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah saya juga baik. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Bu Neneng terkait katanya melakukan coaching ya dengan rekan Bu Neneng. Rekan Bu Neneng siapa tuh? Iya Pak Komarudin Pak. Sebelum melakukan coaching, ini ada beberapa yang harus saya sampaikan dan mungkin harus tanyakan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya, rubrik penilaian terkait dengan coachingnya. Yang pertama, pada coaching hari ini antara coach dan coachee saya akan amati dan nilai terkait dengan rubrik penilaiannya, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kemudian, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya, itu dan juga ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan itu Bu ya, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang mungkin harus saya kemukakan ke Bu Neneng yaitu terkait kompetensinya Bu. Menurut ibu kompetensi yang akan dikembangkan ketika pelaksanaan coaching itu apa yang akan dikembangkan? Iya, kompetensi yang saya kembangkan ya Pak, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Pak. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Pak ya? Iya, betul. Terus sekali Bu, itu terkait dengan potensi yang ingin dikembangkan jika tim coaching ya. Tapi di sini mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan nanti ketika pelaksanaan observasi. Ya mungkin begitu saya akan mencoba menggali atau mengidentifikasi suatu masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu ya Pak ya? Dari ketiga kompetensi yang tadi ya, ada kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ada yang lebih spesifik di antara ketiga tersebut. Mungkin ada bisa 2, bisa 1 gitu Bu untuk spesifiknya dari kompetensi tersebut. Mungkin menggali informasi. Oke. Jadi yang lebih spesifiknya itu menggali informasi untuk dari menemukan solusi dari ya betul. Oke. Ini yang terakhir Bu, dari indikator yang ibu nanti ketika observasi dilakukan, apa yang ibu inginkan setelah melakukan observasi tersebut? Indikatornya ya Bu, indikator yang saya harapkan mungkinnya yang pertama mungkin bisa menemukan atau menggali suatu informasi terhadap suatu masalah yang dihadapi coach tersebut ya Pak ya, mungkin itu, dan mungkin memberikan kesan yang positif terhadap coach untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, baik sekali Bu. Jadi mudah-mudahan nanti coach tersebut bisa bisa menyelesaikan dan bisa mencari solusi sendirinya ya Bu dengan melakukan observasi tersebut ya. Betul. Jadi coach nanti kedepannya mau apa nih setelah melakukan observasi tersebut ya. Nah, oke Ibu, mungkin itu dari saya dalam pelaksanaan pra-observasinya. Silakan nanti Ibu kedepannya untuk melakukan proses observasinya dengan Pak Komar ya Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu atas waktunya, terima kasih atas kesempatan. Ya, silakan ya Bu lakukan untuk pelaksanaan observasinya. Makasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komar. Iya Ibu, apa kabar nih Bu nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa Bu ya, sama seperti saya nih Bu. Alhamdulillah hari ini selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Ya Pak. Ibu mohon maaf nih, saya izin mengganggu waktunya sebentar Bu ya. Iya boleh. Mungkin Ibu ada waktu buat saya hari ini Bu? Ada. Cuma waktunya nggak terlalu lama, boleh 30 menit atau 40 menit? Oh, saya rasa 30 menit juga cukup Bu ya. Iya.
Ini Bu ya, saya ingin izin bercerita aja Bu ya, terkait ada kegalauan yang sedang saya rasakan Bu ya, terutama dalam proses pembelajaran Bu. Saya merasa bahwa peserta didik itu dia hanya cakap dan pintar pada ruang-ruang kelas. Sementara saya selaku guru, saya memiliki harapan bahwa peserta didik itu bukan hanya mereka itu pintar di kelas, tapi bagaimana kemudian dia bisa mengimplementasikan atau dia bisa menerapkan poin-poin yang sudah dipelajari di kelas itu di ruang lingkup masyarakat, itu di ruang lingkup sekolah gitu. Nah, itu cukup bagus Pak, itu tujuan Bapak sangat bagus. Iya Nah, Bu. boleh saya mengajukan beberapa statement? Boleh Maka Ibu, kita silakan. Ya, apa yang Bapak sudah lakukan agar tujuan itu tercapai? Sebetulnya saya sudah melakukan sebuah identifikasi Bu ya. Termasuk hari ini kenapa saya bisa mengetahui bahwa siswa ini belum 100% melaksanakan hasil belajarnya ini di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Artinya bahwa saya sudah melakukan riset dan observasi gitu ya. Jadi langkah yang sudah saya lakukan di awal hari ini adalah saya sudah memiliki data atau mengidentifikasi perilaku sosial peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada begitu. Apa yang tidak sesuai dari tindakan atau problem yang Bapak alami di kelas? Banyakkah sebetulnya Bu ya? Kemarin saya sudah melihat di hasil rapot pendidikan, itu ternyata sekolah saya itu adalah dalam hal bullying ini paling merah gitu. Itu salah satu gagasan saya mengapa saya berbicara demikian, atau misalkan kenapa masalah ini disalahin gitu ya. Yang pertama itu adalah bullying Bu ya. Terus kemudian masih ada anak yang secara tidak langsung, karena kategori bullying banyak gitu ya. Salah satunya adalah kalau di saya itu ada yang saling ejek nama orang tua gitu ya. Mungkin yang selalu saya garis bawahi ini adalah sementara hari ini adalah bullying. Jadi bullyingnya, tingkat bullying di sekolah saya ini masih tinggi. Itulah yang kemudian ingin saya, antara materi dengan perilaku ini ingin saya laksanakan gitu. Ya, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama mungkin saya secara garis besar saya memerlukan rekan sejawat untuk berkolaborasi Bu ya. Mulai dari kepala sekolah, terus kemudian guru, terus kemudian juga peserta didik. Kenapa saya berkata bahwa kepala sekolah? Karena kegiatan ini adalah ruang lingkupnya di sekolah. Artinya bahwa saya harus melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Terus yang kedua adalah guru Bu ya. Saya juga sangat perlu terkait dengan gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi terkait dengan permasalahan yang saya alami Bu ya. Terus yang selanjutnya saya juga harus berkolaborasi dengan peserta didik. Artinya bahwa ada kerjasama antara saya dengan peserta didik juga. Terus kemudian saya memiliki harapan bahwa di kemudian pembelajaran yang saya laksanakan ini disesuaikan dengan kebutuhan murid gitu Bu. Jadi saya bukan lagi berbicara bahwa pembelajaran ini gimana guru, tapi hari ini saya sudah mulai berbicara bahwa pembelajaran seperti apapun itu kita harus melibatkan murid sebagai objeknya gitu. Apa yang menjadi strategi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut yang sudah diterapkan gitu ya? Baik, mungkin dalam tahap perencanaan dulu nih Bu ya. Saya salah satu guru yang suka menerapkan manajemen di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. George Habermas Bu ya. Kalau kata George Habermas itu ada 4 langkah dalam melakukan kegiatan atau pelaksanaan gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan, itu sudah pasti Bu ya. Saya sudah mulai merencanakan. Saya mulai merencanakan dengan membuat sebuah modul yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan yang disesuaikan dengan masalah yang terjadi di sekolah Bu. Harapannya adalah di mata pelajaran saya ini bisa menjawab keraguan-keraguan, di mata pelajaran saya ini bisa menjawab kegelisahan yang terjadi di peserta didik gitu ya. Wah, itu di tahap terima kasih Bu ya. Di tahap perencanaan. Terus kemudian di tahap pengorganisasian Bu ya. Kalau berbicara tentang organisasi saya harus kolaborasi Bu ya. Tadi dengan kepala sekolah, guru dan juga peserta didik. Terus kemudian di dalam pelaksanaan Bu ya. Di dalam pelaksanaan saya sudah membuat rancangan bahwa ada kondisi di mana saya harus tidak belajar di kelas tapi mereka mempraktekkan
ya. Nilai-nilai yang sudah dipelajari di kelas itu di lapangan. Nah, jadi ada apa, nanti saya udahlah nggak usah belajar di kelas itu. Kita belajarnya di lapangan saja. Kita praktekkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari di kelas. Terus yang kemudian tahap terakhir itu adalah evaluasi, Bu ya. Saya akan terus mengevaluasi dan merefleksi baik untuk diri saya maupun hasil daripada pelaksanaannya gitu. Wah, itu luar biasa ya Pak. Kemudian penguatan apa yang sudah Bapak lakukan gitu, untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama saya selalu membuat materi ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat menjawab kegelisahan dan masalah yang ada. Terus kemudian saya juga suka memberikan motivasi. Di awal itu saya selalu memotivasi. Terus kemudian ketika berbicara tentang analisis masalah, saya pasti mengaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang terjadi dalam konteks terbaru gitu, atau hari ini gitu. Nah, apakah Bapak sudah melaksanakan kolaborasi atau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau di sekolah dengan orang tua atau apa gitu? Sudah, Bu, sudah. Oh iya. Nah, kemudian apa tindakan Bapak yang akan direncanakan untuk kedepannya? Ya itu tadi, Bu. Yang pertama saya identifikasi masalah sudah saya laksanakan tadi, Bu, saya sudah bicara. Terus yang kedua di tahap pembuatan, hari ini saya sedang merancang modulnya. Terus kemudian saya juga akan berkolaborasi, Bu ya, dengan seluruh warga sekolah yang terlibat. Terus kemudian saya pun ingin tadi, Bu, ada di kondisi di mana saya harus tidak belajar di kelas, tapi anak-anak disuruh mempraktikkan nilai-nilai di dalam pembelajaran saya. Salah satu yang saya gagas itu, Bu, ada praktik baik. Praktik baik itu siswa itu tidak belajar tapi dia melakukan nilai-nilai gotong royong misalkan, terus kemudian religius dan lain sebagainya gitu, saling membantu dan lain sebagainya gitu. Itu yang sudah saya canangkan, Bu. Ya, berapa lama target yang Bapak harapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya meyakini dan saya berjanji terhadap diri saya akan melaksanakan itu di minggu ini. Alhamdulillah ya. Oke Pak, itu luar biasa ya obrolan hari ini, dan mudah-mudahan nih silaturahmi kita tidak terputus ya Pak ya? Iya betul. Ya. Ya baik, itu saja mungkin, Bu ya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Apakah Bapak ada yang perlu disampaikan lagi atau sudah ada solusinya gitu dari obrolan kita? Saya sudah mulai dengan pemantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan terhadap saya. Ini menggugah saya, Bu, untuk membuat sebuah atau menciptakan sebuah solusi daripada masalah yang saat ini saya alami, Bu ya. Makanya saya terima kasih, Bu ya. Ibu sudah menjadi pemantik bagi saya sehingga saya bisa dalam kondisi ini, Bu ya. Sehingga dari masalah yang hadir hari ini saya bisa menemukan solusinya ini secara mandiri, Bu ya. Saya terima kasih nih, Bu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu nih, Bu ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ngobrol lagi, Bu ya, karena tidak cukup hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, terus kemudian kita bareng-bareng mendidik anak-anak bangsa, Bu ya. Atur nuhun, Bu. Mohon maaf, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki. Kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Bagaimana observasinya? Alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Setelah tadi Bu Reni melakukan observasi, Bu Reni sebagai coach ya, dan Pak Muhammad sebagai coachnya, mungkin di sini ada beberapa yang harus saya tanyakan terkait pasca observasinya, gitu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coachingnya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, yang dikemukakan di pra observasinya itu? Ya, saya sudah melakukan coaching ya, melakukan komunikasi dengan baik dengan Bapak Komar, dengan Alur Tirta Pak. Jadi sudah dilakukan dan hasilnya sangat memuaskan ya. Apakah dari Alur Tirta tersebut sudah terpenuhi, Bu, dari mulai apa tadi teh tujuannya? Ya, tujuan, kemudian identifikasi, ya. kemudian
kemudian rencana rencana aksi dan tanggung jawab itu udah sesuai ya. Ya. Jadi coachingnya itu mungkin mengembangkan permasalahannya dan sekaligus mungkin menemukan solusinya juga ya Bu. Alhamdulillah saya sudah melakukan coach ya, coach dan coaching dengan Pak Komar. Pak Komar sudah menemukan solusi-solusi terhadap suatu masalah tersebut, bahkan bisa menggali permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dan solusinya dengan baik. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi Altirta yang Ibu lakukan sudah terpenuhi berdasarkan mungkin tadi indikator-indikator yang Ibu inginkan ya. Ya, Terus betul, juga dalam melakukan observasi tersebut prinsip coachingnya sudah terpenuhi juga ya oleh Ibu Alhamdulillah, yang sudah, Ibu Pak. lakukan. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir yang mungkin harus saya kemukakan juga. Ada kompetensi, terakhir kompetensi juga ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan dengan Pak Komar? Nah, mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dapat menggali atau menemukan suatu solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Oh, Kayak gitu, iya, iya. Pak ya? Ya. Ya, terkait dengan pelaksanaan tadi observasi ya Iya, Bu. betul, Nah, betul. oke Bu, nanti mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi ya Iya, terkait iya, harus pelaksanaan iya. coachingnya, Iya, pelaksanaan observasinya. sambil belajar berlatih Nah, ya betul, dan betul. diaplikasikan dalam lingkungan Nah, sekolah itu ya. Iya. Ya. Jadi Altirtanya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi ya, Iya, digali betul, lagi betul, terkait iya. digali lagi terkait kompetensi yang ada di Altirta dan kompetensi indikatornya ya, Iya, terkait betul, Pak. observasi. Ibu mungkin itu saja yang saya harus kemukakan terkait observasinya. Ibu sudah oke dalam melaksanakan observasinya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Ada, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, ya sudah Bu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Itu aja ya Bu. Terima kasih waktunya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.